Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Babe Amiruddin Art. Oke, di konten video ini tak bosan-bosan saya mereview lagi guys, yaitu wajah puncak ya. Itu nanti H-1 pasca H-1 penertiban ya, tahap 2 ya. Nah, yang video-video sebelumnya saya sudah informasikan guys. Jadi ada 196 warung PKL dan ada beberapa bangunan yang terkategorikan besar dan mewah guys. Nah, itu akan jadi target juga untuk penertiban. Dalam hal ini adalah pembongkaran yang konon katanya yang jadi target adalah bangunan yang berdiri tak berizin atau yaitu melanggar pembangunan guys. Oke guys, saya mengawali perjalanan ini ya, itu biasanya dari Bogor ke arah Puncak. Nah, sekarang saya balikan guys. Nah, ini adalah dari arah Jalan Raya Cianjur Puncak, atau tepatnya tadi saya mengawali di Ciloto guys. Oke, pagi ini sekitar pukul 9.30 guys. Cuaca sangat cerah, terlihat langit biru dan sedikit berlukiskan awan guys. Nah, sebelum lanjut saya review guys, saya sapa dulu. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan senantiasa sukses selalu dalam menjalankan segala aktivitasnya guys. Nah, tadi kita sudah melewati warung rumah makan Bumi Aki guys. Itu dua. Oke guys, saya masih berada di Jalan Raya Cianjur Puncak ya. Nah, ini daerah sini banyak ya warung PKL yang kiri kanan, akan tetapi ini adalah bukan wilayah Kabupaten Bogor, tetapi ini adalah wilayah Kabupaten Cianjur guys. Nah, jadi sebenarnya kondisinya banyak sama guys, banyak ya warung-warung kiri kanan. Akan tetapi itu bukan kebijakan daripada Pemkab Bogor ya. Nah, ini sedikit saya mengulas tentang kenapa sih harus ditertibkan guys. Mungkin pada intinya jalur puncak dalam hari ini adalah daerah yang terlintasi terutama jalan raya ya. Puncak itu memang ketika kita melihat view guys, terutama perkebunan teh, kemudian lihat dari ketinggian, kita ingin lihat pemandangan ke bawah, itu memang agak sedikit terganggu lah dengan bangunan-bangunan tersebut ya. Mungkin kalau bangunan-bangunan tersebut memang ditempatkan pada tempat tertentu ya, dikondisikan ya,
Itu mungkin itu salah satu solusi. Nah, pemerintah Kabupaten Bogor sudah memberikan solusi guys, yaitu mereka direlokasi ya, dipindahkan ke area Gunung Mas guys. Nah, itu di sana itu bisa menampung kurang lebih sekitar 1000 PKL guys, atau pedagang kaki lima. Dalam hal ini adalah warung-warung yang memang terdampak penggusuran. Oke guys, kita sudah melewati tadi batas dari pintu gerbang atau gapura Kabupaten Cianjur guys. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di puncak pas. Nah, inilah puncak pas. Kalau di kiri jalannya di atas guys, itu ada bukit kecil ya, itu memang dibentuk sedemikian rupa. Itu juga spot ya buat kawan anak-anak muda guys. Nah, sebentar lagi kita melewati warung ini ya, yang sangat viral sekali ya, yaitu Warpat guys. Nah, ini Warpat ini sudah ditutup guys. Jadi ada 2 pintu keluar masuk, itu sudah ditutup, dipagar semua, termasuk di wilayah luarnya guys. Nah, itu di video 1 saya itu juga kemarin sudah saya review guys. Memang sudah dibongkar ya. Nah, kita sudah melewati gapura batas dari Kabupaten Bogor. Nah, kita sekarang sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor guys. Nah, ini di sini di kiri jalan banyak beberapa kios atau warung sudah dibongkar guys. Akan tetapi mereka ada yang inisiatif membongkar sendiri ya. Ada juga yang memang dibongkar oleh Pemkab Bogor. Tapi dalam hal ini sepertinya belum Pemkab Bogor. Jadi mereka membongkar sendiri guys. Oke, kiri jalan kita melihat bangunan yang sangat megah. Ini adalah Liwet Asep Strawberry guys. Nah, sekarang sepi guys, tidak ada mobil yang berjejer ya, parkir. Kemudian sudah di polis lain, artinya sudah disegel sama pemerintah Kabupaten Bogor ya. Kita tunggu saja. Ini di H-1 tanggal 25 Agustus 2024. Nah, rencananya tanggal 26 dieksekusi guys. Oke, ini juga masih banyak bangunan yang berdiri guys. Nah, kemudian di kanan jalan guys, nih ini juga ada objek wisata Telaga Warna ya. Kemudian kalau ke kiri lebih jauh dari pintu masuknya itu adalah ada telaga Cisaat titik 0 ya. Oke, nih kita lihat tadi sudah ada bangunan-bangunan yang sudah dirobohkan. Itu sepertinya mandiri mereka guys, daripada mungkin di beko ya, nanti rusak semuanya, tidak ke ambil barang-barangnya ya. Nah, sudah ada yang dibongkar ya. Ya, kita bisa lihat yang di kanannya sudah banyak yang dibongkar ya. Nah, ini kita bisa lihat guys, kiri jalan ini tengah dibongkar guys. Nah, itu sepertinya mereka inisiatif sendiri ya. Nah, jadi tidak menunggu eksekusi atau pembongkaran dari pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, ini di kiri kanan juga ada guys. Ini contohnya mereka sedang membongkar guys. Mungkin ada material bagian-bagian yang memang bisa diambil atau dimanfaatkan lagi guys. Ya, kita bisa lihat ya. Jadi belum waktunya pembongkaran tahap 2, artinya yang memang sudah disepakati, mungkin dalam arti di sini saya yakin Pemkab Bogor sudah melayangkan surat, bahkan 3 kali katanya sih. Oke, nah kiri jalan tadi kita lihat yang ngebongkar juga ya, kiri kanan jalan. Nah, lihat ya, jadi tampak sekali visualnya guys. Nah, saya yakin nanti puncak itu kiri kanan jalan itu akan semakin cantik guys, asli guys. Jadi kalian yang interest dengan keindahan alam ya, itu nanti kita akan lebih leluasa melihat
pegunungan ya yang ada di sekitar Jalan Raya Puncak ini, yang ditumbuhi dengan pohon-pohon teh ya. Nah ini kita bisa lihat tuh ya, mereka ada yang tengah membongkar juga. Ya, kanan jalan, kiri jalan ya, terlihat tengah membongkar mereka ya. Oke. Ya mereka artinya sudah punya kesadaran guys. Jadi daripada dibongkar paksa nanti ya, materialnya tidak bisa dimanfaatkan lagi, mereka membongkar sendiri. Oke ya, ini yang akses masuk ke Gantole ya, para layang ya, itu di area gunung masih di kawasan perkebunan teh guys. Oke guys, sebentar lagi kita akan melewati atau melintasi area ya, itu Masjid At-Ta'awun guys. Ini sebelumnya memang itu targetnya ini dari sini itu adalah pembongkaran tahap 1. Saya lupa dulu tuh tanggal berapa ini, 25 Juni atau 26 gitu loh, tahap pertama itu. Nah kita bisa lihat lepas view ke bawah guys, keren banget, amazing pokoknya. Nah ini kita bisa lihat visual dari Masjid At-Ta'awun. Nah ini kirinya sudah bersih guys, di situ tadinya banyak rumah, bahkan ada yang 1 tingkat 2 tingkat, kemudian di kanan jalan juga penuh tadinya nih. Kita bisa lihat lepas ke bawah ya, tuh. Jadi ini di kanan jalan ini crowded, macet nih guys. Di sini mobil keluar masuk, kendaraan kiri kanan itu dijadikan parkir ya. Nih sekarang sudah bersih. Nah itu di kiri jalan juga udah kosong, jadi dipasang ya, artinya untuk mempercantik itu, jadi supaya tidak kosong area yang sudah ditertibkan itu dibongkar, ditanami tanaman pot yang di drum ya, itu kalau tidak salah itu pucuk perah namanya. Oke, dan itu disponsori oleh mungkin beberapa perusahaan ya, ada dari instansi pemerintah, ada juga yang dari swasta. Nah ini weekend ya, hari Minggu guys, ini lancar ya, jadi biasanya padat merayap, sekarang lancar. Nah ini di kanan jalan itu adalah alternatif jalan ya, yang digunakan, nanti tembusnya bisa ke Cisarua, bisa ke Cimory ya, dan lain sebagainya. Tapi jalannya lumayan terjal guys nih, tetap artinya anak-anak muda tuh memanfaatkan healingnya, weekendnya itu untuk foto-foto ya, buat video itu di si perkebunan. Kayak keren deh pokoknya. Nah saya berharap intinya ini tidak hanya gebrakan ya, dalam arti Pemkab Bogor ini gebrakannya sudah bagus ya, jadi mengembalikan puncak kepada sejarah asalnya, yaitu sebagai perkebunan teh, kemudian jalan itu digunakan sebagai memang lalu lintas. Kalau tidak salah ini jalan nasional guys. Kemudian juga orang bisa melihat view pemandangan ya, misalkan kalau tengah berkendaraan. Nah ini tadinya penuh banget nih ini ya, warung-warung sekarang kosong ya, itu dikasih pagar besi ya. Itu tujuannya untuk mengamankan, karena kalau tidak pakai pagar besi itu juga rawan juga karena tikungan ya, takutnya kendaraan bablas dan sebagainya ya. Mudah-mudahan ini kedepannya tetap konsisten, apakah pemerintah atau masyarakat atau mungkin pengendara yang memanfaatkan jalur ini tidak berhenti sembarangan ya, parkir sembarangan. Juga berharap ya, artinya ketika orang mau melihat view pemandangan
ya harus rapih lah, artinya kan jangan sampai nanti justru menghalangi kelancaran jalur puncak itu sendiri. Nah, ini di kanan jalan kita bisa lihat guys, masih banyak pedagang-pedagang ya, mereka yang menggunakan motor, ada yang didorong gitu kan, yang memang biasanya itu pedagang minuman guys, misalkan kopi, susu, jahe, teh dan lain sebagainya ya. Nah, apakah itu bagian daripada bentuk pelanggaran ya? Saya juga tidak tahu ya. Kalau memang seharusnya Pemkab Bogor dalam hari ini selalu ada petugas khusus yang memang standby untuk selalu memonitoring guys. Jangan sampai ini malah lengah, artinya nanti terjadi lagi ada seperti proses pembiaran lah. Tapi memang di satu sisi kita bingung juga, mereka juga butuh pekerjaan, butuh mata pencarian ya, untuk kelangsungan hidupnya. Nah, itu juga dilema juga. Tapi saya yakin dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bogor ya dengan instansi-instansi terkait sudah memberikan solusi terbaik. Ya, diantaranya adalah dengan merelokasi, dibuatnya bangunan-bangunan yang berada di rest area Warpat, artinya terpusat di situ ya, untuk istirahat para pengendara, mungkin untuk sebatas menikmati kuliner ya di puncak dengan suasana yang sejuk ya, dengan sejuk dingin gitu kan, kemudian bisa melihat view kan. Nah, kita melihat yaitu di kanan jalan itu masih berdiri kokoh guys, walaupun itu tidak full ya, tidak utuh. Ini adalah Biang Lala, itu salah satu wisata juga, wisata alam di situ yang ada di perkebunan teh. Saya tidak tahu itu berapa hektar kebun teh itu digunakan untuk fasilitas wisata. Kemudian berapa ribu pohon teh yang memang tergerus atau ditebang guys ya. Tapi ini masih artinya belum ada perubahan ya, seperti Biang Lala masih berdiri kokoh, dan itu pun sebenarnya target. Nah, saya dapat info itu bahkan dari media atau surat kabar ya, itu bangunan banyak guys, akan tetapi ada beberapa bangunan yang memang sudah punya izin. Kok bisa gitu loh ya? Apakah dulu ketika proses pembuatannya kan saya yakin itu ada izin dulu ya, tapi ini katanya sih itu proses perizinannya dari Provinsi Jabar, termasuk lewat Asep Strawberry ya, yang dulu adalah restoran Rindu Alam yang sangat viral. Itu dulu waktu saya SD tahun sekitar 80-an itu Rindu Alam sudah ada guys, sudah ada, itu luar biasa. Jadi sekarang hanya tinggal kenangan, termasuk bangunan-bangunan lain menjadi kenangan ya. Mudah-mudahan kedepannya tidak muncul lagi, kemudian tidak menjamur lagi. Sayang puncak ini dibenahi, ditertibkan, dirapihkan. Kemudian dengan kita lihat visual jalannya itu udah bagus, artinya sudah banyak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit saya yakin. Jangan sampai tujuannya baik, artinya mungkin pengelolaannya, pemeliharaannya, perawatannya yaitu tidak konsisten ya. Saya yakin tidak hanya pemerintah dalam hal ini yang harus membantu ya, menjaga, merawat atau memelihara ya, tapi juga masyarakat ya, terutama pengunjung yang memang ingin menikmati puncak. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke rest area. Nah, ini adalah solusi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini para pedagang kaki lima atau warung-warung yang memang bertebaran di kiri kanan jalan sepanjang jalur puncak yang dibongkar atau yang memang yang akan dibongkar ya di tahap 2. Oke guys, kita lihat visualnya guys. Nah, itu ada masjid ya, besar juga. Kemudian kita bisa lihat ya view di sini ya,
view Gunung Gede Pangrango, Gunung Mandalawang kelihatan di sini guys. Kemudian puncak ya. Tuh, luas banget ini. Kan tetapi memang belum penuh ya, belum ditempati semua. Oke, ini bangunannya juga cukup arsitek ini cukup keren juga guys ya. Konsepnya kayak konsep LEED ya, kalau lihat-lihat bangunannya ya. Oke, siapa yang belum kesini silakan ya coba kesini. Saya sih hanya keliling-keliling saja. Memang belum pernah makan saya di sini, belum. Mungkin next time ya. Saya juga akan cobalah kuliner di sini. Ini sekitar ada kurang lebih 1000-an kios deh kalau tidak salah ini. Oke, kita bisa bahkan akses keluar dari wisata alam Gunung Mas juga bisa lewat sini guys. Termasuk masuk ya. Dan mohon maaf ya apabila saya selama review ya membuat video tentang terutama para viewer ya atau subscriber yang senantiasa nonton video saya. Mohon maaf apabila kurang bagus lah kualitasnya ya. Maklum lah saya tidak ditunjang dengan sarana prasarana yang memang memadai untuk bikin vlog ya atau bikin konten. Mudah-mudahan kalau saya punya rezeki saya akan lengkapi ya, supaya saya bisa menghasilkan karya-karya video yang berkaitan dengan ya, harapan saya sih edukasi ya, itu bisa bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Oke guys, demikian review saya tentang H-1 penertiban jalur puncak ya, warung PKL atau bangunan lain yang memang terkategorikan menjadi target ya untuk dibongkar guys. Nah itu kita tunggu eksekusi di hari yang disepakati bersama oleh Pemkab Bogor ya, mungkin dengan para pedagang atau yang punya warung PKL, yaitu pada tanggal 26 itu harus sudah dibongkar atau mungkin dibongkar paksa pada tanggal 26 Agustus 2024, tepatnya hari Senin guys. Kita lihat aja nanti. Oke guys, mudah-mudahan konten video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.